Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, pada kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengatur gridge di Mikrotik. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman ya, sebelumnya mohon disimak video ini dari awal sampai akhir, takutnya teman-teman terlewatkan langkah-langkahnya, karena di setiap video saya akan saya buat langkah-langkahnya urut ya, biar teman-teman tidak salah paham dan teman-teman tidak salah dalam pengerjaan. Oke, langsung saja saya siapkan untuk gambarannya ya. Di sini saya akan mengatur gridge di Mikrotik, yang mana Mikrotik saya menggunakan RB941. RB941 itu dia menggunakan 4 port di Mikrotik ya. Di portnya ada 4, yang mana port 1 sebagai internet, port 2 sebagai klien ya, 2, 3, 4 ya sebagai LAN nih. Ada keterangannya LAN di sini. Oke, nanti akan saya gabungkan, kan gridge ini fungsinya menggabungkan interface. Nah, saya akan menggabungkan interface 2 dan 4. Ini saya akan sambungkan di laptop saya. Ini akan saya sambungkan di laptop saya. Nah, port 3 ini kita akan buat sebagai access point ya. Access point. Dan port 1 sebagai INT. INT itu apa? Internet ya. Saya singkat aja INT biar cepet. Port 1 sebagai internet. Port 2 dan 4 saya gridge menjadi klien. Port 3 sebagai access point. Kita setting gridge ya di bagian 2 dan 3, 2 dan 4 ya, jadi 2 dan 4 ini tergabung. Nah, di sini saya gridge di sini bagian 2 ini, 2 dan 4 ya. 3 tidak saya gridge. Tetapi kalau teman-teman gridge 2, 3, 4 bisa. Jadi 2, 3, 4 dia akan masuk di klien. Dan teman-teman juga bisa gridge 1, 2, 3, 4. Tapi nanti fungsi Mikrotik bukan sebagai router lagi, sebagai switch, begitu, penghubung doang. Atau sebagai ya penghubung, tetap penghubung gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 kalau di gridge dia akan menjadi switch. Begitu teman-teman. Jadi mubazir ya, kalau 1, 2, 3, 4 kita buat gridge, cukup teman-teman sesuaikan aja port mana yang mau kita gridge dan mana yang enggak. Begitu. Karena masih banyak fitur Mikrotik yang kita butuhkan ya. Kalau kita gridge 1, 2, 3, 4, nanti fitur Mikrotik ada beberapa yang kurang kita maksimalkan, begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita simulasikan. Kita buka Winbox. Nah, terus teman-teman klik MAC address-nya, connect. Nah, di sini sudah tampil di halaman awalnya ya. Yang mana di sini kita langsung saja di gridge. Oh ya teman-teman, kalau yang masih bingung gridge itu apa, ya kalau simpelnya ya, bahasa simpelnya dia cuma menghubungkan atau menjembatani port-port yang kita pilih untuk dijadikan port yang bisa digabung gitu. Jadi gridge ini sebagai penghubung port itu. Oke, saya akan contohkan ya di sini. Akan saya tambahkan dulu di general. Kita kasih nama apa ya? LAN ya, LAN. Kita oke. Di sini sudah R ya. Nah, terus teman-teman tambahkan di port. Oke, sebelumnya di sini kan ada settingan ya sebelumnya ya. Nih, ada Ether 2. Kita hapus dulu Ether 2. Terus DHCP server udah nggak ada ya. DHCP server sudah nggak ada. Port 2 sudah saya hapus.
Nah, baru kita masukin di portnya, port LAN, bener ya, bridge ke LAN. Kita arahin kemana? Interface-nya 2. Kita bridge ke LAN. Terus play, masuk ya. Oke. Port 2 sudah masuk. Di sini cancel aja, connect lagi. Nah, setelah itu tambahkan interface-nya Ether 4, kita masukkan di bridge ke LAN. Play, oke. Nah, tadi kan ada port 3 ya. Port 3 ini kita masukkan di access point. Karena di sini tidak ada yang mau digabungkan, jadi teman-teman nggak usah dibuat bridge ke ya di sini ya. Teman-teman nggak usah tambahkan bridge ke access point karena portnya terbatas. Di tempat saya kan cuman 4 port ya, yang mana satu port sebagai internet. Nah, jadi yang dibuat bridge ke ya 2, 3, 4 yang bisa. Sebenarnya satu bisa, tapi tadi fungsinya bukan sebagai router lagi, sebagai switch. Router ini sebagai switch. Kalau 1, 2, 3, 4 digabung, begitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini portnya sudah saya arahkan. Port 2 dan port 4 di bridge ke LAN. Nah, setelah itu gimana cara mengatur IP-nya? Teman-teman di IP address, tambahkan, masukkan IP-nya 192.168.27 ya, 27.1/24. Ibaratkan IP-nya ini. Nah, teman-teman nggak usah arahkan ke 2 atau ke 4, begitu nggak usah. Langsung saja di sini LAN. Kenapa LAN? LAN ini mewakili port 2 dan port 4, begitu. Play, oke. Nah, kalau sudah, teman-teman di DHCP server, kita buat DHCP server ya untuk portnya ya. Nah, seperti tadi, kita nggak usah ngisi di Ether 2 dan Ether 4, langsung saja dia diwakili sama LAN. Next sampai selesai ya teman-teman. Close juga. Nah, setelah itu teman-teman cek dulu di Windows R ncpa.cpl. Nah, di sini teman-teman disable dulu, enable kalau dia belum respon ya. Di sini biarkan, kita cek lagi di sini. Nah, di sini sudah connect ya, yang mana Ether network ya, Ether di laptop terbaca network 26. Kita cek di sini udah ada internet detailnya. Nah, sudah sama ya, IP-nya 192.168.27.254 sesuai dengan yang kita setting tadi ya di address. Nah, di sini 27. Nah, cuman begitu doang teman-teman. Jadi fungsi bridge ke itu dia hanya menghubungkan, begitu. Ini sudah terhubung ya. Kalau kita rubah, ini perhatikan ya, akan saya buka lagi interface. Perhatikan teman-teman, RS running self. Nah, perhatikan nih, running self yang Ether 2, yang Ether 4 dia self. Kenapa self? Karena dia masuk di interface listnya bridge ke, begitu teman-teman. Nah, coba ya, di sini bridge ke LAN ya, ini sudah R, sudah running. Coba kita pindah, ini perhatikan sini, port 2 yang running ya. Coba kita pindah jadi port 4 ya, port 4 yang running, port 2 jadi S. Oke, bentar ya, saya pindah dulu. Oke, sudah saya pindah. Cancel, refresh, tunggu. Nah, di sini udah muncul. Kita connect. Besarin gambarnya. Udah besar. Nah, kita cek ya di sini interface. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk Ether 4 dia sudah running. Udah dapat internet ya. Coba kita cek lagi. Internet 26. Network 26. Kita lihat apakah IP-nya sama.
Nah, IP-nya sama ya teman-teman. Jadi cara untuk bridge atau menggabungkan portnya sudah berhasil. Jadi Ether 2 dan Ether 4 sudah menyatu. Jadi Ether LAN atau bridge LAN. Nah, untuk tutorial langkahnya seperti ya teman-teman. Untuk dapat tersambung internet sudah tahulah karena sudah saya buatkan videonya sebelumnya ya, video sebelumnya tentang menyambungkan internet ke Mikrotik settingan dasar ya. Nah, pada kali ini untuk bridge cukup sekian. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau membuat tutorial pada kali ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.